senantiasa dia seorang Islam, tapi senantiasa memojokkan Islam itu sendiri. Kalau saya ada pada waktu itu, mungkin cuma bukan saya telanjangin saja dia. Mungkin bisa nyawanya mengkilap. Karena selama ini ada beberapa kasus yang saya dengar, ada 10 lebih itu kasus yang dilaporkan penista agama terhadap Ade Armando, tidak pernah tersentuh hukum. Tapi saya lihat dia itu sampai ditelanjangi begitu. Oh, itu masih kurang. Iya. Tapi kan tidak ada ajaran Islam untuk membuat orang seperti itu sampai ditelanjangi, kelihatan aibnya itu sebenarnya terlalu berlebihan. Islam ya ada memang telanjangi, membunuh yang ada. Iya, ya ada memang. Iya. Oh, yang saya kenal seperti itu, ketika orang memerangi kita, baru kita perangi. Tapi Ade Armando ini lain kasusnya. Ya. Dia kemudian dibully dan dikoroyok, kemudian ditelanjangi. Padahal yang kita telanjangi ini Islam juga loh. Tapi tidak ada ajaran seperti itu, dan Allah tidak suka berlebihan. Sudah berlebihan namanya itu, menelanjangi orang. Itu yang perlu dikonfirmasi di sini. Belum tidak berlebihan. Iya. Karena setiap ada kasus, ya, Abu Janda terlalu memojokkan Islam. Karena itu kalau hukumannya didapat hanya dipukul dan ditelanjangi, itu belum seberapa. Dari komentarnya Pak. Oke. Kalau Pak Masud bagaimana Pak Masud? Iya, saya lihat ada poin-poin Ade Armando ini. Kalau saya menanggapi secara ilmiah, bahwa dia memancing orang untuk berdiskusi, bukan untuk berantem. Seperti dia bilang Islam itu tidak ilmiah, tidak pintar. Ini sebenarnya pancingan untuk berdiskusi. Tapi ya, cuma salahnya kenapa dia turun di saat orang lagi emosi. Makanya seperti itu. Baik guys, kalau saya lihat ini apa yang dijelaskan oleh Bu Naim ini adalah mewakili emosi-emosi orang pada waktu demo itu, sehingga dalam hal ini terjadilah kekerasan karena memang Ade Armando ini dia turun di saat emosi para masyarakat atau orang-orang pendemo. Di saat emosinya lagi memuncak, dia turun ikut bergabung dan memberikan, meskipun dia mendukung membatalkan 3 periode, tetapi ada dia punya statement yang dia keluarkan terkait dengan merendahkan Islam ini, itu yang membuat orang jadi marah. Maka apa yang disampaikan oleh Bung Naim tadi adalah mewakili dari emosi yang terjadi pada hari itu, karena dia turun di saat emosi orang-orang lagi memuncak. Makanya terjadilah hal-hal seharusnya ya tidak usah dia hadir di aksi seperti begitu. Dia harus menyadari, betul. Karena selama ini kekesalan orang, kebencian orang, dendamnya orang terhadap dirinya itu sudah pasti dia harus rasakan. Iya. Karena di saat seperti begitu kan banyaknya orang kan terprovokasi. Iya kan, apalagi dipicu oleh salah seorang kan ibu-ibu. Awalnya kan dari ibu-ibu ini. Kejadiannya awalnya dari ibu-ibu. Oh, munafik begini. Situ mungkin ya kita tidak tahu siapa mengambil kesempatan pada saat itu memprovokasi, karena tadi saya katakan bahwasanya ketidakadilan pemerintah. Coba yang kalangan yang berseberangan dengan pemerintah, 1 kali laporan saja ditangkap. Ade Armando itu 10 lebih laporan yang pernah diajukan kepada dia, jelas-jelas penistaan, tidak pernah dia ditangkap. Malah saya pernah dengar sudah jadikan tersangka, malah di SP3. Coba itu mana ketidakadilan. Makanya dengan tidak adilnya pemerintah, masyarakat mencari keadilan. Jadi adalah hukum rimba, karena hukum positifnya tidak pernah diberlakukan.
betul betul. Begitu. Jadi Ya, kalau ada saya bilang tadi itu Ya. bukan cuma ditelanjangin, dibunuh sekalipun tidak ada masalah. oh begitu. Orang seperti begitu. Penista agama kok. Oh, Bayangkan pada waktu Laskar 16 KTP dibunuh, dia malah mengirim karangan bunga ke Polda Metro Jaya, Ya. memberikan karangan bunga dengan ucapan nyeleneh. Apa ucapannya? Terima kasih Pak Polisi apa? Padahal belum tentu yang 6 nyawa terbunuh itu belum tentu bersalah. Yang mengatakan salah itu kan di persidangan. oh, Nah, itu salah satunya. iya, salah satu dari Ya, banyak lah. ketidakadilan yang diterapkan. Ketidakadilan. Iya. Yang persoalan ini selamanya ini ketimpangan itu masalah ketidakadilan saja. Iya. Yang pro pemerintah tidak pernah kesentuh hukum. Iya. Itu Pak Uce. Iya. Ya begitu. Iya. Akhirnya orang Baik. mencari hukumnya sendiri. Hukum sendiri ya. Yang hukum positifnya Jadi tidak diberlakukan, itu orang mencari hukum negatif. iya. Jadi itu yang terjadi kemarin. Ketika terjadi aksi seperti itu untuk melecehkan Ade Armando itu akibat ketidakadilan penerapan hukum yang ada di Indonesia ini, sehingga ketika hakim tidak berfungsi maka masyarakat menghakimi dia. Benar itu. Jadi hukum Menghakimi di dia. Indonesia ini, kalau kita mau ibaratkan pisau, jadi tajam di bawah, tumpul ke atas. Atau kita mau ibaratkan kembali kayak sistem apa? Belah bambu. Satu diinjak, satu diangkat. Iya. Itu yang terjadi sekarang ini. Tidak bisa dipungkiri sudah terjadi. Contoh kasus Habib Rizik Iya. yang dijadikan tahanan sekarang. Kerumunan. Apa cuma Habib Rizik yang melakukan kerumunan? Banyak, Jokowi pun melakukan kerumunan, tapi tidak tersentuh hukum. Baik. Terus mengatakan saya baik-baik saja, dapat dua tahun hukuman. Dianggap itu adalah penyebaran berita bohong dan meresahkan. Siapa yang meresahkan? Habib kan ditanya, gimana Habib keadaannya Habib? Oh saya baik-baik saja. Kan Habib ini punya umat, wajar dong. Apa dia bohong? Nah, itu salah satu ketidakadilan. Jadi tetap dia punya inti fokus pembicaraan ini adalah masalah ketidakadilan, sampai dia mengangkat dua topik dari Ade Armando ke Habib Rizik tadi. Semua ini akibat kemandekan hukum yang ada di Indonesia. Hukum tidak berfungsi, jalan dengan sesuai dengan relnya. Meskipun dia jalan, dia seperti yang disampaikan Bung Naim tadi, tajam ke bawah, tumpul ke atas, atau bola bambu, satu diinjak, satu diangkat. Itu adalah gambaran, diibaratkan adalah hukum di Indonesia yang tidak berjalan sesuai dengan koridornya, sesuai dengan relnya. Itu baik guys, saya jeda dulu di sini. Nanti kita mau coba ambil pendapat lain tentang Ade Armando dan kasus-kasus lainnya yang bergulir di Indonesia. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.